Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini untuk bahan minggu pertama dan kedua bulan November 2024. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki masa Natal karena sudah bulan berberan, berarti kita sudah mendekat ke akhir tahun, ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di bulan November minggu pertama dan kedua, ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan, kita akan melihat terlebih dahulu bahan minggu pertama tentunya, di mana minggu pertama itu temanya adalah ketekunan mendatangkan kebaikan. Ini memang makin akhir tahun makin panjangnya kayaknya bacaan kita gitu ya. Temanya ketekunan mendatangkan kebaikan. Bahan bacaan dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Nah, cuman setelah saya baca rekan-rekan dari sekian panjangnya Yosua ini, kalau kita lihat maka sebenarnya makna tentang ketekunan itu ada di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Ayat 1 sampai ayat ke-8. Maka itu juga yang akan menjadi bacaan kita, yaitu Yosua 1 ayat Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 8 gitu ya. Saya pikir ini untuk bacaannya cukup satu orang saja. Adakah sukarelawati atau sukarelawan yang mau membacakan Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 8? Marcel, Pak. Siap, Bu Marcel, silakan. Ya. Pembacaan kita malam hari ini di Yosua 6 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah firman Tuhan. Jeriko di bumi hanguskan. Kota Yeriko sudah ditutup dan tertutup rapat oleh karena orang Israel. Tidak ada orang keluar masuk kota itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, lihatlah, aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko dengan rajanya dan pejuang-pejuangnya yang gagah perkasa. Kamu para prajurit sekalian harus mengelilingi kota itu dan mengintarinya 1 kali. Engkau harus berbuat demikian selama 6 hari. Dan 7 imam membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Sementara imam-imam itu meniup sangkakala. Ketika sangkakala dari tanduk domba itu ditiup dengan bunyi yang panjang dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, seluruh bangsa itu harus bersorak-sorai dengan nyaring. Pada saat itu tembok kota akan roboh. Lalu bangsa itu harus menaikinya masing-masing di bagian yang terdekat. Kemudian Yosua bin Nun memanggil imam-imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. 7 imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ia berkata kepada bangsa itu, majulah, kelilingi kota itu dan prajurit bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ayat ke-8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa 7 sangkakala dari tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Mereka meniup sangkakala sementara tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih Bu Marcel. Sama-sama. Baik rekan-rekan, sebuah bacaan yang mungkin kita kenal ya, terkait dengan Yeriko ya, terkait dengan Yeriko di mana pada saat itu bangsa Israel hendak memasuki sebuah kota yang bernama Yeriko, sebuah kota yang dikenal karena temboknya ya.
Nah, dalam bagian ini rekan-rekan, kenapa poinnya soal ketaatan itu diambil dari ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-8? Karena kalau kita perhatikan ini sebuah cara yang tidak mudah gitu ya, bahwa para prajurit bangsa Israel semua harus mengelilingi kota itu, gitu ya, mengelilingi kota itu, mengitarinya, melakukan selama 6 hari, pada hari ke-7 harus ngapain. Tentu ini bukan sebuah hal yang gampang, ya. Bukan sebuah hal yang gampang. Mereka harus melakukan itu secara konsisten, gitu ya. Dan juga apa? Di situ ada tabut perjanjian yang dikelilingi, ya, yang harus dibawa. Tentu ini nggak gampang. Ngangkat tabut perjanjian yang lumayan berat itu kan PR juga, gitu ya, rekan-rekan. Nah, dalam kesempatan itulah Tuhan sebenarnya ketika tembok Yeriko itu diruntuhkan, sebenarnya Tuhan itu menguji ketaatan Israel. Selain pada saat mereka berjalan, tetapi ketika mereka hendak memasuki tanah terjanji, Tuhan pun menguji ketaatan mereka. Apakah mereka mau mengikuti firman Tuhan atau enggak? Nah, karena mereka mau mengikuti, Tuhan pun memberikan kemenangan, ya. Dan pada saat itu ketika Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan pun menguji mereka. Karena apa? Kalau kita melanjutkan pembacaan kita, di situ ada firman lagi, supaya mereka itu jangan mengambil barang apapun dari kota Yeriko. Lazimnya Bapak Ibu Saudari, ketika bicara penaklukan, maka yang namanya penaklukan pasti dilanjutkan dengan yang namanya penjarahan. Ya, setelah ditaklukkan sebuah bangsa, maka dia akan menjarah yang ada di yang ada di situ, begitu ya. Apa yang ada di dalam kota itu akan dijarah semuanya, dihabisi. Nah, tetapi di sini Tuhan menguji juga bahwa bangsa Israel diperintahkan untuk tidak, ya, untuk tidak apa? Untuk tidak menjarah. Justru apa yang menjadi harta dari kota itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, dibakar. Kota dibakar habis, yang jarahan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan untuk bangsa Israel, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengajak bangsa Israel untuk tekun mengikuti firman Tuhan. Karena ketika mereka tekun mengikuti firman Tuhan, mereka akan mendapatkan kebaikan. Ketika mereka mengelilingi kota, lalu juga ketika mau mempersembahkan itu menjadi menjadi sebuah persembahan bagi nama Tuhan, maka itu mereka sudah mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Ya. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah seorang yang bernama Rahab. Ya. Oke, yang lain di bumi hanguskan semua, tapi Rahab karena mereka telah menerima kedatangan Meraglim itu mata-mata, maka dia pun ikut diselamatkan bersama dengan keluarganya. Gitu ya. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Kita mau mengajarkan kepada anak-anak tentang makna ketekunan, di mana ketekunan itu membuahkan kebaikan. Ya. Ketika bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan dengan tekun, maka mereka pun mendapatkan kebaikan, yaitu apa? Mereka mendapatkan kota Yeriko. Ya. Nah, kita mau mengajarkan anak-anak itu untuk tekun di dalam kehidupan keseharian, tekun di dalam doa, tekun di dalam saat teduh, tekun di dalam mengerjakan tugas, ya, tekun di dalam mengerjakan firman Tuhan, mengasihi orang tua, saudara, guru, teman, dan bertekun meraih cita-cita. Kalau kita menjadi anak-anak yang tekun, maka kita akan menjadi anak-anak yang berhasil dan semakin merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Sampai ini untuk materi kita, dan untuk ayat hafalannya, rekan-rekan semua, ayat hafalannya diambil dari Ibrani 10 ayat 36. Ya, bunyinya sudah tertulis di dalam tayangan rekan-rekan semua. Untuk materi dan ayat hafalan, ada yang mau dipertanyakan? Dan juga lagu-lagu pendukungnya di situ bisa dilihat. Aman semua rekan-rekan minggu pertama?
Gambar tembok Cina ya Pak, yang di bawah-bawahnya awalnya. Nah, itu yang pengantar kelas kecil bisa Kecil, pakai. iya. Gambar ya. Ya, semua kelas Karomai, betul. 10 ayat 36 buat semua kelas. Dari Bacaannya semua kelas sama Pak atau sampai 8? Bacaannya 1 sampai 8 juga, Ci, sama semua. Oke. Oke, kalau aman semua rekan-rekan, lagu pendukungnya bisa dilihat di sini, nanti bisa diklik di link bahannya. Lalu untuk aktivitasnya rekan-rekan, kelas Daniel sampai dengan Esther, aktivitasnya ini ya, dikasih kartu tembok kiri Koroboh. Ya. Lalu untuk kelas Daud sampai dengan Musa, begitu ya, kita mau memberikan mereka aktivitasnya. Ini ada beberapa saran sebenarnya. Nah, yang ini nih, gitu ya, mengajarkan ketekunan dari Daud sampai dengan Musa, gitu ya, yang di aktivitas kelas 4 sampai 6. Melipat bagian kertas, membuat banyak bentuk balok, gitu ya. Ini caranya ada di sini, ada di link ini. Jadi mereka bikin balok-balok lah, belajar sabar. Ya, ini bagus juga sih buat aktivitas sampai anak kelas besar, karena di kelas 6 juga isunya adalah anak-anak sekarang itu nggak sabaran, gitu ya. Nggak sabar dan boleh dikatakan dia susah lah untuk melakukan segala sesuatu. Ini untuk aktivitasnya rekan-rekan. Jadi untuk kelas ini yang Daud sampai dengan Daud sampai Musa yang ini. Nah, untuk yang kelas Daniel sampai Esther, tembok kiri Korobo. Aman rekan-rekan untuk aktivitas? Yang saya tembok kiri Korobo Pak ini. Ya, Daniel Gimana sampai ini Esther, tembok kiri Korobo sih. Gimana ini teh? Bikin aja kartu itu, tinggal di print. Oh, ini ada caranya ya kayaknya ya. Ada caranya, Ci. Yang di Google Drive ini ya. Ya, Google Drive. Folder Google Drive yang diadaptasi dari, oh iya, membuat kartu tembok Jericho apa yang runtuh. Ya. Oke, rekan-rekan, kalau nggak ada perbantahan berarti semua menyetujui aktivitasnya. Daniel sampai Esther yang ini, lalu kelas Daud sampai dengan Yeskiel yang ini, ya. Yang ada di bahan yang untuk kelas 4 sampai dengan 6 SD. Itu yang bisa dilihat di file bahan. Kita lanjut ke minggu depannya rekan-rekan, 10 November dengan tema Ayo Andalkan Tuhan. Ya, Bu Rahayu. Lagunya belum, Pak. Udah tadi di awal. Saya tadi udah kasih lagu kok setelah ayat hafalan. Ini Oke. tadi saya udah kasih kok di awal. Nah, rekan-rekan untuk bahan firman Tuhan, untuk minggu depannya 10 November 2024 diambil dari Yosua 8 ayat 1 sampai dengan 29. Ini bahannya juga teramat panjang, sudah saya coba persingkat. Jadi ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ya. Yosua Yosua 8 ayat 1 sampai dengan 9 ya. Yosua 8 ayat 1 sampai dengan 9. Satu orang yang mau bacain siapa silakan. Ada satu orang, Yosua 8 ayat 1 sampai 9. Satu orang, Yosua 8 ayat 1 sampai dengan 9. Ya mungkin boleh, Pak. Ya,
Saya boleh, Pak? Oh, Oh, bukan oke. Kak, ini mana nih? Kak Rohmay atau Kak Rahayu nih? Angkat tangan. Kak Rahayu aja, Pak. Oke, Bu Rahayu silakan. Kak Romai Yosua aja deh. ayat 1 sampai dengan 9. Suaranya nggak ada dia. Oke. Yosua 1 Yosua 8 ayat 1 sampai 9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua, "Jangan takut dan jangan kecut hatimu. Bawalah seluruh tentara bersamamu dan majulah menyerang kota Ai. Ketahuilah, aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu raja dan rakyatnya, kota dan negerinya. Engkau harus lakukan terhadap Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan terhadap Yeriko dan rajanya. Hanya barang dan ternaknya boleh kamu jarah. Tempatkanlah bagimu orang untuk menghadang kota itu dari belakang." Lalu Yosua dan seluruh tentara maju menyerang Ai. Yosua memilih 30.000 pejuang gagah perkasa dan menyuruh mereka berangkat pada waktu malam. Ketika kepada mereka ia memberi perintah, "Perhatikan, kamu yang menghadang Ai dari belakang kota itu, janganlah terlalu jauh dari kota itu. Siap siagalah kamu semua. Aku dan semua orang yang bersamaku akan mendekati kota itu. Ketika mereka keluar menyerbu kami seperti sebelumnya, kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Mereka akan keluar mengejar kami sampai kami memancing mereka menjauhi kota itu. Sebab mereka akan menyangka orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti sebelumnya. Ketika kami melarikan diri di hadapan mereka, kamu harus keluar dari persembunyianmu dan merebut kota itu. Tuhan Allahmu telah menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Kamu harus melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikanlah perintahku kepada. Demikianlah Yosua menyuruh mereka bergerak. Lalu mereka pergi ke tempat persembunyian dan mengambil tempat di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Sementara Yosua bermalam di antara prajuritnya pada malam itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Rahayu. Baik, rekan-rekan, kalau kita lihat ini adalah kelanjutan dari kelanjutan dari apa yang menjadi bacaan di minggu yang lalu, begitu ya, terkait dengan penaklukan Yeriko. Selanjutnya dia bangsa Israel menaklukkan sebuah kota yang bernama Ai, begitu ya. Nah, di dalam bagian ini kalau kita melihat, begitu ya, sebenarnya ada satu orang dari suku Yehuda, gitu ya, yang bernama Akhan itu mengambil barang tumpasan dari kota Yeriko. Padahal kalau kita ingat, sebenarnya kan sudah dibilang nggak boleh, gitu ya. Semua itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ada satu orang yang kelolosan mengambil, dan akhirnya pada saat itu terjadilah hal yang tidak baik. Karena apa? Orang yang bersangkutan ini dikirim untuk menaklukkan kota Ai. Karena karena pelanggaran satu orang, 3.000 orang yang dikirim untuk menaklukkan kota Ai itu tidak terjadi, gitu ya. Harusnya karena Raja Ai pasukannya lebih sedikit, harusnya orang Israel berhasil menang. Tetapi ini tidak bisa menang karena apa? Karena ada satu orang yang melanggar, ya, perintah Tuhan. Oleh karena itu kalau kita melihat bacaan firman Tuhan di sini, kita bisa lihat Yosua itu sudah memberikan warning dari awal. Tapi di belakangnya justru pasukan itu kalah, gitu ya. Pasukan itu kalah, dan akhirnya Yosua melakukan ritus pengakuan dosa, begitu ya. Ritus pengakuan dosa, ketahuanlah ada si orang ini yang yang boleh dikatakan mengacau, gitu di situ ya. Akhirnya Tuhan di dalam ayatnya yang pertama, Yosua 8 ayatnya yang pertama yang kita baca ini, Tuhan langsung berfirman, jangan takut, jangan kecut, maju sekarang. Karena apa? Kamu sudah mengaku dosa, dan yang
masalah pelanggaran yang sebelumnya itu sudah sudah diampuni. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa lihat Yosua dan orang-orang Israel memenangkan pertempuran ini karena tuntunan Tuhan. Ya. Dan bagian ini mengajak anak-anak secara khusus melalui bagian ini untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena kadang-kadang dalam kehidupan keseharian anak-anak itu tidak mengandalkan Tuhan, ya. Kurang banyak, boleh dikatakan mereka masih mengatakan semua ini karena saya gitu ya. Semuanya karena saya dan saya. Harusnya mereka itu sudah mulai diajarkan bahwa segala sesuatunya itu adalah pemberian Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan. Dan sebagai anak-anak yang merupakan anak-anak Tuhan, kita nggak boleh melanggar firman Tuhan. Karena apa? Akibatnya celaka. Tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga orang lain. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan keseharian. Gimana caranya? Kita harus, kembali lagi, disiplin rohani. Berdoa, baik pada saat mengawali hari atau bahkan mengakhiri aktivitas, memuji Tuhan, merenungkan firman, bahkan apa? Terus mempraktekkan karakter Kristus dalam kehidupan keseharian mereka. Oleh karena itu, bacaan ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Begitu ya. Mazmur 25 ayat 5, saya pikir karena Mazmurnya ini pendek, jadi satu full ayat aja lah ya, untuk semua kelas, gitu. Saya pikir bisa lah ini. Dan pakai gerakan bisa juga, tuntunlah aku berjalan, dan seterusnya. Bisa dibaca di tayangan. Dan supaya tidak lupa, Bapak Ibu bisa lihat lagu pendukungnya ada di sebelah. Gitu ya, langsung saat ini. Oke, ini untuk bahan dan ayat hafalan serta lagunya. Barangkali ada yang mau ditanyakan rekan-rekan atau mau dikurangi, dipersilakan. Aman semua? Aman, Pak. Sip, masih sih. Oke, kalau aman, diperhatikan lagi rekan-rekan ayat hafalannya semua kelas, Mazmur 25 ayat 5, lagu pendukung di sini, bahan Alkitabnya, Yosua 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke, berapa tadi rekan-rekan? 9 ya? 8. Hah? 8 apa 9? 9. 9. Oke. Suka semua ngomong jadinya. Oke. Nah, untuk aktivitasnya, rekan-rekan, aktivitas dari kelas Daniel dan Esther dulu. Mewarnai, ya. Ini gambarnya bisa di-download di Google Drive, gitu ya. Nanti bisa dibantu oleh Pak David TU. Lalu untuk kelas yang lebih besar, maka aktivitasnya adalah, ini, dari Daud sampai dengan Musa. Silakan dibagikan di dalam kelompok, dibahas tentang ketakutan, lalu juga berbicara tentang tuntunan Tuhan. Ya, ini bisa di akhir itu dibawa anak-anak untuk kepada Mazmur 25 ayat 5. Ada pertanyaan soal aktivitas rekan-rekan? Saya warnai sama kelas Esther ya, Pak. Ya, betul sih. Daud yang mewarnai juga. Boleh, Kak? Boleh? Daud mewarnai. Berarti mewarnai kelas Esther, Daniel sampai Daud. Terus yang ketakutan-ketakutan ini Yehezkiel sampai Musa. Gitu rekan-rekan? Ya, Pak, benar. Jadi fotokopinya buat 3 kelas ya yang aku ya. Ya, 3 kelas. Oke. Kalau sudah, maka persiapan kita sudah selesai, rekan-rekan. Persiapan berikutnya itu untuk minggu ketiga dan keempat. Oh ya, 3 dan 4, sorry. Saya salah lihat. 3 dan 4 November itu tanggal 9 ya. Kita persiapan lagi tanggal 9 November. Nah, saya tanggalin dulu nih.
persiapan GSM. Oke. Persiapan kita tanggal 9 November jam 7 seperti sekarang. Mohon dicatat di agendanya masing-masing supaya tidak terlambat dan juga kita tidak perlu menunggu lama untuk memulai persiapan. Untuk materinya adalah minggu ketiga dan keempat bulan November. Oke, rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup persiapan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami. Biarlah apa yang kami telah perbincangkan boleh segala sesuatunya semakin Kau sempurnakan ya Tuhan. Ketika kami melanjutkan kehidupan kami juga setelah ini berkati segenap aktivitas kami. Biarlah semuanya hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Nuhun, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Besok kata kakak pengen bikin kue putu.